Para petani Indonesia, ya teman-teman saya yang ada di pertanian, ikuti terus channel Petani Online. Salam sukses buat para petani di Indonesia. Hebat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani dimanapun berada. Nah, kali ini video berikutnya ya, tahapan dalam budidaya tanaman cabai rawit ini tentang pemasangan mulsa. Nanti di video ini juga kita sertakan pemasangan mulsa plastik untuk budidaya tanaman cabai ini kita lakukan. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah masang mulsa, bisa dilakukan cara pada video berikut ini. Oke ya, cara pemasangan plastik mulsa ini seperti ini ya. Di bedengan itu plastiknya kita tarik dulu ke belakang sana sampai ujung ya. Dan ini kita tidak sendiri ya, dengan teman yang lain, misalkan ujung bagian ini sama ujung sebelah sana ya. Kemudian kita kebas-kebaskan seperti ini biar terlihat rata, akhirnya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah terlihat lurus, kemudian kita tarik ujung-ujungnya. Ini kita bagian ujung pojok sebelah kanannya pakai kayu bambu ya, kayu bambu yang sudah kita tipis-tipiskan, kemudian kita tancapkan, dan bagian tengahnya juga seperti ini ya. Kita lilit dulu, putar-putar berapa 3-4 kali, kemudian kita putar seperti ini. Lalu setelah kita putar, kita tancapkan ya, seperti ini ya, sambil ditarik ya, mulsanya sambil ditarik biar kencang gitu. Oke, kita tancapkan seperti ini ya. Dan juga pada ujung sebelah kanan, jadi 3 titik ya di ujung ini ya, kanan, tengah, dan kiri ya. Seperti ini kita putar juga, kita lilitkan, kemudian kita putar dan kita tancapkan ya, seperti itu. Oke, setelah kuat ya ujung-ujung tadi, kanan, tengah, dan kirinya sudah kita tahan dengan kayu bambu. Kemudian setiap sisi-sisinya atau pinggir-pinggirnya kita kasih bambu juga. Bisa caranya seperti tadi ya, atau bisa juga langsung ditancapkan dengan 2 bambu kanan kiri ya. Jaraknya disesuaikan saja, kalau memang anginnya lebat bisa per 1 meter atau per 2 meter di sisi-sisinya berseberangan kanan dan kiri, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, itu seperti itu ya kira-kira pemasangan mulsa. Cuma nanti disesuaikan saja dengan kontur atau tekstur tanah masing-masing ya, karena di setiap daerah mungkin memiliki tekstur tanah beda-beda, ada yang agak berpasir, ada yang mungkin agak keras, ataupun yang lainnya, itu disesuaikan saja. Nah, pada video ini atau pada tanaman cabai yang sedang kami budidayakan ini, ukuran mulsa plastiknya yaitu panjang lebarnya itu 120 cm atau 1,2 meter, dan panjangnya ini disesuaikan saja dengan
lahan teman-teman semuanya. Dan sebaiknya untuk pemasangan mulsa itu ketika panas terik ya, sehingga bisa ditariknya itu mulur atau membenggang gitu. Karena yang namanya plastik ketika kena panas itu dia akan sedikit memuai gitu. Nah ini karena kemarin kita masih musim hujan atau agak mendung, jadi masih terjadi gelembungan-gelembungan sehingga memungkinkan kalau kena angin ya seperti ini gitu. Dia masih menguap. Jadi saran dari teman-teman yang sudah senior juga katanya ketika sedang panas terik itulah proses pemasangan mulsa plastik sehingga bisa ditarik atau dibenggangnya itu lebih elastis. Oke ya, pemasangan mulsa sudah selesai. Kemudian pelubangan. Jadi melubangi mulsa plastik untuk tanaman cabai ini. Seperti ini ya. Jadi kita jarak tanam pada tanaman budidaya cabai ini kita lubangi sejajarnya itu 55 cm ya. Kemudian yang lurusnya ini 75 cm. Ini kita coba inovasi sendiri sih. Artinya terserah teman-teman itu untuk lebar antar tanaman maupun jarak antar satu tanaman dengan yang lain itu bisa disesuaikan. Bisa 50 atau bisa juga 40-40, terserah teman-teman suka-suka ya, tergantung varietasnya juga. Dan cuma ini saya dapat referensi idealnya itu 60 sama 80, katanya itu akan memberikan peluang terhadap rongga tanaman sehingga bisa lebih leluasa terkena sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis dan memungkinkan hasil yang lebih banyak. Oh ya, coba saya pengen lihat ini alat ini ya Kang Arin, coba. Ini alat untuk melubangi seperti ini. Ini ada beberapa varian. Katanya kalau musim hujan itu atau musim panas itu pakai ini ya. Ini pakai besi yang sudah didesain, kemudian ada lubangnya, kita kasih arang ataupun bara. Ini panas ya kondisinya. Seperti ini nanti ditancapkan saja di titik-titik yang mau kita lubangi. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini bisa bikin sendiri teman-teman kalau mau kreatif dengan kaleng susu atau ukuran-ukuran yang seperti itu. 8 cm diameternya 8 cm. Ini kita beli di online ya. Banyak di online, bisa teman-teman cari sendiri alat untuk melubangi plastik mulsa. Ini panas ya. Jadi ketika ditancapkan itu langsung membuat bundaran seperti ini. Tuh seperti itu. Oke ya. Ini masih ada yang perlu dilubangi lagi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian lubang tanam. Nah, ini juga masih ada pupuk susulan lanjutan. Jadi kita rencana besok mau tanam. Itu kita kocori pupuk dasar lagi ataupun 3 macam jenis pupuk yang kita kocor ya. Kocor dengan manual, yaitu bahan-bahannya sebagai berikut ya. Pertama yaitu asam humat, kemudian fungisida atau trichoderma ya. Kemudian silika karbon. Nah, itu saya dapat referensi dari Mas Udin dari Magelang juga seperti itu ya. Kita kocor 1 hari sebelum tanam. Di setiap lubang-lubang yang mau kita tanami. Ini sudah kita kocor seperti ini proses pengocorannya. Nah, ini asam humat. Asam humat 3 sendok, kemudian trichodermanya 3 sendok dan silika karbonnya 4 sendok. Untuk 20 liter air nanti kita kocorkan di lubang tanam ya. Ya, oke, 3 sendok. Itu silika karbon itu 4 sendok makan. Sendok ya. Itu 2
3, 4, nah, kemudian asam humatnya 3 sendok ya, ini asam humat power soil. Tiga sendok makan. Kemudian setelah bahan-bahan tadi dimasukkan ke air 220 liter, kita campur rata ya, kita aduk. Kita aduk rata. Nanti kita kucurkan ke lubang tanam sebelum kita tanam. 1 hari sebelum tanam sebanyak kurang lebih 200 mili. Kurang lebih 200 mili ya. Nah, ini kita kucurkan di lubang tanam. Sekitar 200 mili. Ya, oke. Seperti itu, merata. Ini sebenarnya enak pakai alat gendong ya, cuma alatnya belum datang nih. Tinggal kucur-kucur aja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nanti kita kucur 3 bahan tadi, asam umat, trichoderma, dan silika karbon. Oke ya, itu seperti itu teman-teman. Jadi proses pemasangan mulsa caranya seperti tadi pada video ini. Kemudian melubangi mulsa plastik ya dengan jarak tanam yang saya lakukan, yaitu lebar antar tanaman itu 55 cm, kemudian panjang ataupun sejajarnya yang lurusnya itu 75 cm. Kemudian dengan cara zigzag ya, lubangnya zigzag seperti ini. Jadi satu di sini, kemudian di sini, nanti antar tengah ini kita lubangi lagi ya. Ini gitu. Jadi zigzag tanaman. Jadi kita berupaya untuk memberikan ruang tanaman lebih mendapatkan cahaya matahari secara penuh. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang baru memulai. Tapi bagi para senior, ini mohon koreksinya ya, yang kita lakukan ini. Nantikan video selanjutnya pada menanam ya, ataupun menanam tanaman cabai ini. Next video di menanam bibit cabai rawit. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon doanya, semoga tanaman ini sukses dan bermanfaat. Salam sukses buat para petani dan peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.